Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penerapan konsep pemasaran pada mata kuliah pemasaran agribisnis yang dibawakan oleh dosen Ibu Iranita, SPT, MSI. 1. Definisi perencanaan strategi atau perencanaan strategi adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Proses perencanaan strategi berdasarkan bahan-bahan dari literatur, dikaji sifat-sifat perencanaan strategis perusahaan dan kemungkinannya untuk diterapkan dalam perencanaan publik. Secara singkat, kajian ini menghasilkan temuan bahwa perencanaan strategis perusahaan mempunyai sifat-sifat 1. A. Berorientasi lebih maju ke tindakan, hasil dan implementasi. B. Mempromosikan partisipasi yang lebih luas dan beragam dalam proses perencanaannya. C. Lebih menekankan pada pemahaman masyarakat terhadap konteks lingkungannya, mengidentifikasi peluang yang dan ancaman terhadap masyarakat melalui kajian lingkungan. D. Mengandung perilaku kompetitif atau bersaing di pihak masyarakat. Dan E. Menekankan kajian kekuatan dan kelemahan masyarakat dalam konteks peluang dan ancaman. Kemudian yang ketiga, memenangkan pasar melalui perencanaan strategis. Adapun cara untuk memenangkan pasar melalui perencanaan strategis, yaitu yang pertama, sifat perusahaan yang berkinerja tinggi. Menurut Philip Kotler, ada 4 sifat perusahaan yang berkinerja tinggi, yaitu A. Para pemercaya atau stakeholders, kemudian B. Proses, C. Sumber daya, dan D. Organisasi dan budaya organisasi. Kemudian yang kedua, perencanaan strategis tingkatan korporasi dan divisi dapat dilakukan dengan 2 perencanaan, yaitu A. Menetapkan visi perusahaan, kemudian menetapkan strategic business unit atau SBU. Adapun yang ketiga, mengalokasikan sumber daya pada setiap strategis business unit atau SBU. Model yang biasa digunakan untuk menentukan alokasi tersebut adalah model matriks BCG, Boston Consulting Group, yang menggunakan pangsa pasar, pasar relatif, dan tingkat pertumbuhan pasar tahunan. 4 strategi yang dapat dilakukan untuk menentukan tujuan strategi dan anggaran SBU, yaitu A. Kembangkan, B. Pertahankan, C. Panen, dan D. Lepas. Adapun perencanaan strategis usaha menurut Kotler, strategi pemasaran adalah logika pemasaran yang digunakan untuk perusahaan dengan harapan agar unit bisnis dapat mencapai tujuan perusahaan. Menurut Radiasunu, strategi pemasaran didasarkan atas 5 konsep strategi, yaitu A. Segmentasi pasar, B. Market positioning, C. Targeting, B. Marketing strategi, mix strategi, E. Timing strategi. Kemudian yang kelima, proses pemasaran merupakan tahapan di mana barang atau jasa dapat sampai ke tangan konsumen dari produsen. Pemasaran terdiri dari A. Adanya produk, B. Penetapan harga, C. Saluran distribusi, D. Promosi, dan E. Pembelian. 4. Penerapan konsep pemasaran dengan cara memantau lingkungan pemasaran. Perencanaan strategis yang berorientasi pasar, yaitu proses manajerial untuk mengembangkan dan menjaga agar tujuan, keahlian, dan sumber daya organisasi sesuai dengan peluang besar pasar yang terus berubah. Tujuannya untuk membentuk dan menyempurnakan usaha serta produk perusahaan
sehingga memenuhi target laba dan pertumbuhan. Proses perencanaan strategi untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal dapat digunakan analisis SWOT, yaitu stretch memaksimalkan kekuatan, weakness meminimalkan kelemahan, opportunities memaksimalkan peluang dan threats meminimalkan ancaman. Analisis SWOT adalah salah satu pekerjaan yang cukup berat karena hanya dengan itu alternatif dapat disusun. Hanya dengan analisis SWOT keputusan-keputusan strategis yang baik dapat dihasilkan. Nah, kemudian ada 4 strategi yang tampil dari hasil analisis SWOT, yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Faktor-faktor strategi eksternal yaitu faktor peluang. Faktor-faktor strategi yaitu 1 faktor kekuatan dan 2 faktor kelemahan. Itulah tadi penjelasan mengenai penerapan konsep pemasaran. Saya rasa cukup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.